Halo semuanya, Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4, kelas A2, Angkatan 2021, Fakultas Keperawatan Universitas Erlangga akan membuat sebuah video mengenai tracing COVID-19 dalam memenuhi tugas praktikum keperawatan agregat komunitas 1. Perkenalkan, saya Erisma Cahya Berlian dengan NIM 1321111133023 yang akan berperan sebagai petugas Puskesmas 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Trimuti Chandra Dewi dengan NIM 1321111333156 dari kelompok 4 agregat. Di sini saya berperan sebagai pembuka dan penutup video dari roleplay tentang tracing COVID-19 ini. Perkenalkan, nama saya Kemal Maulana dengan NIM 1321111133161. Di sini saya akan memerankan sebagai petugas tracing 1. Muhammad Daryanto dengan NIM 1321111133022 yang berperan sebagai petugas tracing 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Faradila dengan NIM 1321111133072. Di sini saya berperan sebagai kontak erat 1. Saya Ramadana Fitriano Vitasari dengan NIM 1321111133020. Di sini saya berperan sebagai kontak erat kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Rifan Rahma dari kelas A2 Angkatan 2021 dengan NIM 1321111133071 sebagai editor. Pada suatu hari, terdapat petugas puskesmas dan petugas tracing COVID-19. Mereka berusaha untuk menghubungi Nyonya Sofia yang merupakan pasien yang baru saja teridentifikasi COVID-19. Mereka menyarankan agar Nyonya Sofia untuk tetap di rumah, melakukan isolasi mandiri, dan melakukan perlindungan agar virus yang diderita tidak menyebar pada orang lain. Lalu, pada percakapan yang kedua antara petugas tracing COVID dengan pasien Hana dan Fafa, petugas menyarankan agar mereka tetap melakukan karantina, melakukan pemantauan gejala dan langkah-langkah pencegahan agar mereka lekas sembuh dan dapat kembali melakukan aktivitas seperti sebelumnya. Halo, selamat siang. Apa benar ya Mbak ini dengan saudari Sofia? Benar Mbak, dengan saya sendiri. Ini kalau boleh tahu saya berbicara dengan siapa ya? Ya, perkenalkan saya Erisma, selaku petugas puskesmas. Oh iya Mbak, ada keperluan apa ya? Jadi, saya baru mendapat kabar dari pihak puskesmas bahwa Mbak Sofia ini saat ini dinyatakan konfirmasi positif COVID-19. Nah, apakah hal tersebut benar ya, Mbak? Iya benar Mbak, baru aja hasilnya tuh keluar 2 hari yang lalu. Oh iya, apakah Mbak melaksanakan isolasi mandiri setelah dinyatakan positif COVID? Iya betul Mbak, setelah saya tahu COVID, saya langsung isolasi mandiri. Ya, baik. Nah, langkah yang sudah diambil Mbak Sofia ini kan sudah baik ya. Nah, selanjutnya apakah Mbak merasakan gejala seperti demam atau sesak napas dan nyeri otot? Sampai saat ini Mbak, yang saya rasakan adalah batuk, demam, tapi demamnya tuh masih naik turun gitu. Tapi saya juga ini sih Mbak yang nggak bisa bau gitu ya, nggak bisa mencium bau gitu. Oh iya, oke. Nah, karena kondisi Mbak Sofia yang sedang terkonfirmasi positif COVID ya, saya akan memperkenalkan rekan saya yang lain. Ada Mas Kemal dan Mas Rian selaku petugas tracing COVID-19 untuk mengajukan beberapa pertanyaan kepada Mbak Sofia. Oke Mbak, kalau boleh tahu petugas tracing itu seperti apa ya Mbak? Ya, jadi petugas tracing ini adalah petugas yang mendata dan melakukan pelacakan kontak erat. Nah, kontak erat ini merupakan orang yang memiliki riwayat kontak dengan Mbak Sofia atau dengan kasus konfirmasi lainnya, seperti itu. Oh begitu ya Mbak. Lalu gimana ya Mbak? Nah, sebelumnya apakah Mbak bersedia untuk mengobrol dengan rekan saya?
Iya Mbak, bersedia. Oke, monggo silakan Mas Kemal dan Mas Rian. Baik, halo selamat siang. Perkenalkan nama saya Kemal Maulana. Bisa dipanggil Kemal. Di sini saya tidak sendiri. Di sini saya bersama rekan saya yang namanya Muhammad Urianto. Bisa dipanggil Mas Rian. Halo Mas Rian, halo Mas Kemal. Ya, halo Mbak Sofia. Jadi seperti yang sudah dijelaskan Mbak Erisma tadi, saya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan ya Mbak. Tujuannya yaitu untuk mencatat dan mendata terkait dengan orang-orang yang sudah memiliki kontak langsung dengan Mbak Sofia sebelum hingga sesudah Mbak terkonfirmasi COVID-19. Oh iya Mas, lalu gimana ya Mas? Oke, mungkin ini ya, sebelumnya Mbak Sofia bisa menceritakan sedikit ya gimana kronologinya sebelum sampai terkonfirmasi positif COVID-19 ini. Oh oke. Jadi begini Mas, 2 minggu yang lalu saya ada rencana liburan dengan sahabat saya yang sudah lama nggak ketemu. Karena pandemi ini, dan saya rasa hal itu oke-oke aja asalkan kita tetap mematuhi protokol kan gitu. Tetapi setelah 2 hari pulang dari liburan itu, saya merasa tidak enak badan, saya badannya panas, meriang, dan juga saya mulai tidak bisa membau. Akhirnya saya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit dan melakukan PCR. Nah, saat itu hasilnya keluar ternyata saya dinyatakan positif COVID. Kemudian setelah itu saya langsung melakukan isolasi mandiri. Oke, baik Mbak Sofia udah bertemu langsung dan melakukan kontak dengan siapa aja ya Mbak? Kalau kontak terakhir itu dengan adik saya, kebetulan karena saya di rumah tinggal bersama adik dan sahabat yang berlibur bersama saya itu. Tetapi setelah tahu saya COVID, saya langsung mengurangi kontak dan menjauhi semua uh, orang agar tidak tertular begitu, Mas. Bagus sekali ya Mbak atas tindakan yang Mbak lakukan tersebut. Karena Mbak Sofia sebelum dinyatakan COVID-19 hanya bertemu dengan adik dan sahabat Mbak. Jika Mbak berkenan, apakah boleh saya meminta nama dan nomor telepon mereka Mbak? Loh, untuk apa ya, Mas? Kan mereka tidak COVID seperti saya. Oke, jadi begini ya Mbak, kami meminta nama dan nomor adik dan sahabatnya Mbak Sofia itu tujuannya untuk mendata dan menghubungi mereka dengan tujuan untuk mengetahui apakah mereka ini memiliki kemungkinan terpapar COVID-19 atau tidak. Nah, untuk itu Mbak tidak perlu khawatir karena kami tetap akan menjaga privasi dari adik dan sahabatnya Mbak Sofia. Oh, begitu ya, Mas. Tolong dicatat kali ya nomor telepon adik saya. Oke. Namanya Papa. Nomor teleponnya 0812 345 6789. Dan sahabat saya yang terakhir ketemu itu namanya Hana. Nomor teleponnya sebentar ini 0819 875432. Begitu. Baik Mbak, sudah kami catat ya. Mungkin sudah dicukupkan ya Mbak untuk pertanyaannya. Saya rasa data yang sudah diberikan sudah dapat membantu untuk kita menghubungi kontak erat tersebut. Dan saya harap Mbak dapat segera pulih dan dinyatakan negatif agar dapat beraktivitas seperti biasanya. Baik Mbak Icis, saya kembalikan kepada sampean. Monggo. Ya, baik. Terima kasih Mas Rian dan Mas Kemal. Saya lanjutkan ya, Mbak Sofia. Jadi begini, saat melakukan isolasi mandiri, bagaimana kondisi suplai seperti makanan dan minuman untuk Mbak Sofia sendiri? Kalau untuk makanan, alhamdulillah ya Mbak, di rumah ada adik saya yang menyiapkan makanan dan tetangga-tetangga di sini itu setelah saya tahu saya COVID itu berinisiatif untuk membantu saya mensuplai makanan pokok sehingga adik saya tidak perlu keluar rumah dan juga melakukan isolasi di rumah seperti itu. Oh ya, nah adiknya Mbak Sofia ini apakah menunjukkan gejala COVID-19 juga ya? Kalau sampai saat ini ya Mbak, itu tidak ada alhamdulillah. Cuma sebelum ini memang sempat demam tetapi sudah membaik. Setelah mengetahui hasil tes saya benar-benar
Karena setelah mengetahui tes, saya benar-benar mengisolasi diri di kamar. Adik saya juga kalau mengantarkan makanan hanya sampai di depan pintu kamar saya. Dia juga sudah tes dan hasilnya dinyatakan negatif seperti itu. Oke, nah untuk saat ini, hal yang perlu dilakukan sama Mbak Sofia, tetap melakukan isolasi mandiri ya, dan menjaga pola makan, juga pola hidup yang sehat ya Mbak. Nah untuk isolasi mandiri bisa dilakukan selama 14 hari, sejak hari pertama gejala muncul. Namun, jika nanti setelah 14 hari gejala masih berlanjut, maka isolasi mandiri juga tetap berlanjut ya Mbak. Jangan lupa untuk menggunakan alat makan dan minumnya serta peralatan mandi dan mencuci sendiri ya Mbak untuk mengurangi resiko terpapar dengan anggota keluarga yang lain. Oh, begitu ya Mbak. Baik, saya akan lakukan. Oh iya Mbak, usahakan juga untuk berjemur dan tetap melakukan protokol kesehatan ya Mbak, seperti memakai masker dan menjaga jarak. Karena berjemur ini cukup di halaman rumah saja dan mungkin bisa di balkon kamar juga. Juga jangan lupa untuk minum vitamin dan obat tambahan yang sudah diresepkan dokter ya Mbak. Mau tanya Mbak, untuk berjemurnya itu harus setiap hari ya? Iya Mbak, diusahakan setiap hari ya. Jika ada gejala serius seperti sesak napas, demam tinggi, ataupun nyeri dada, nanti bisa segera hubungi saya ya. Diharapkan agar bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut dengan segera. Oh, oke Mbak. Kalau begitu saya bisa menghubungi lewat apa ya Mbak? Iya, nanti kalau ada keluhan lebih lanjut bisa menghubungi lewat WA saja ya Mbak. Oh, oke, begitu ya Mbak. Oke, baik. Gimana Mbak? Apa ada yang mau disampaikan lagi? Sejauh ini mungkin itu saja ya Mbak. Sudah cukup jelas sih. Baik, oke. Semoga informasinya bisa membantu dan saya harap Mbak Sofia tetap melakukan isolasi mandiri ya dengan baik dan melakukan tes lanjutan yang dianjurkan oleh dokter. Baik, sebelumnya saya dan rekan saya mengucapkan terima kasih banyak ya Mbak, sudah kooperatif dalam melakukan atau pelacakan kontak erat ini dan semoga segera dinyatakan negatif ya Mbak. Amin. Terima kasih ya Mas Rian, Mas Kemal. Kami pamit undur diri ya Mbak. Terima kasih. Iya Mas, sama-sama. Selamat siang Mbak Sofia. Selamat siang Mbak Erika. Selamat siang. Siang, Mas. Apa benar ini dengan saudari Papa? Iya, benar dengan saya sendiri. Kalau boleh tahu, saya berbicara dengan siapa ya? Perkenalkan Mbak, saya Kemal selaku petugas tracing COVID-19. Jadi di sini saya akan menghubungi Mbak Papa karena Mbak salah satu orang yang menjadi kontak erat pasien yang terkonfirmasi COVID-19. Oh, kakak saya ya. Ya betul Mbak, beliau sudah memvalidasi bahwa Mbak tinggal bersama dan sampai saat ini masih ikut membantu beliau untuk isolasi mandiri. Betul, Mas. Saya memang masih tinggal serumah dengan kakak saya. Tetapi kakak saya isolasi di kamar. Jadi kami kontak langsung itu terakhir kali saat kakak saya sudah mulai tidak enak badan dan memutuskan untuk tes PCR. Apakah saya masih beresiko besar terpapar juga ya, Mas? Ya benar sekali Mbak. Nah dalam hal ini Mbak Papa termasuk dalam kategori kontak erat. Untuk itu saya menghubungi Mbak dengan keperluan untuk memvalidasi data diri Mbak dan menanyakan beberapa pertanyaan dengan tetap menjaga privasi Mbak. Apakah Mbak Papa bersedia? Iya, bersedia, Mas. Silahkan. Baik, kita mulai ya Mbak. Bisa disebutkan tempat tanggal lahirnya? Surabaya, 19 Oktober 2003, Mas. Baik, apakah Mbak memiliki riwayat COVID-19 sebelumnya? Saya rasa tidak, Mas. Baik, apakah Mbak akhir-akhir ini mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk, dan sesak napas? Saya akhir-akhir ini batuk sih, Mas. Demam juga kemarin, tapi setelah saya minum paracetamol itu demamnya turun. Dan sekarang sudah agak mendingan. Sudah berapa lama Mbak gejala itu dirasakan oleh Mbak? Sudah sekitar 1 mingguan sepertinya.
Baik, apakah Mbak Fafa sudah melakukan pemeriksaan ke dokter atau pelayan kesehatan terdekat? Sudah, Mas, dan hasilnya negatif. Saya juga merasa gejalanya ini sudah mendingan setelah saya minum paracetamol itu, dan gejalanya itu juga tidak mengganggu aktivitas saya. Baik, jadi begini Mbak, walaupun ketika tes pertama itu hasilnya negatif, tetapi karena Mbak Fafa merupakan kontak erat ya, yang masih tinggal serumah, masih ikut membantu merawat kakak Mbak selama isolasi mandiri, bisa jadi Mbak masih berisiko besar terpapar COVID-19. Nah, untuk itu Mbak harus melakukan isolasi mandiri selama 14 hari ke depan ya Mbak, dan juga mengurangi kontak dengan orang sekitar Mbak. Nah, kalau boleh tahu Mbak Fafa tinggal bersama siapa saja Mbak di rumah selain kakak Mbak? Saya tinggal di rumah dengan kakak saya saja karena kebetulan orang tua kami sedang pergi ke rumah nenek dan kami melarang mereka kembali ke rumah untuk sementara waktu. Baik, apakah kemungkinan untuk Mbak Fafa melakukan isolasi di rumah? Memungkinkan, Mas, karena kamar saya dan kakak saya beda lantai. Saya juga keluar kamar hanya untuk menyiapkan makanan dan mengantarkan ke depan pintu kamar kakak saya. Baik, Mbak. Untuk mekanisme isolasi mandiri akan disampaikan oleh rekan saya ya, Mas. Selaku perwakilan dari Puskesmas, mungkin rekan saya juga akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Mbak Fafa. Apakah Mbak bersedia? Ya, bersedia, Mas. Baik, kalau begitu saya sambungkan dengan Kakak Icis ya. Ya, silahkan, Mas. Selamat siang, Mbak. Iya, siang, Sus. Iya, baik. Untuk tindakan yang perlu Mbak Fafa lakukan yaitu isolasi mandiri di rumah ya Mbak ya selama 14 hari. Nah, selama isolasi ini Mbak juga perlu menjaga kesehatan dengan minum vitamin dan makan makanan bergizi. Kemudian Mbak juga perlu untuk memisahkan peralatan makan, minum, dan mandi untuk mengurangi risiko penularannya. Begitu, iya, Mbak. Iya, Sus. Saya juga berusaha untuk terus menerapkan protokol kesehatan. Iya, alhamdulillah bagus sekali sih Mbak. Nah, begitu juga untuk baju yang habis dipakai. Nah, itu harap untuk dipisah ya Mbak dengan yang lainnya saat akan dicuci, begitu. Oh, begitu. Baik, Sus. Mungkin ada lagi yang harus saya lakukan pada saat isolasi mandiri ya, Sus. Ya, jadi mungkin usahakan ya Mbak untuk melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan menjaga jarak juga, seperti itu. Begitu. Baik, Sus. Ada Ya, lagi, Sus? iya, nah nanti pesan saya kalau ada gejala yang dirasakan semakin berat, Mbak bisa menghubungi saya untuk pemeriksaan lebih lanjut ya Mbak Fafa ya. Bisa melalui WA saya saja. Mungkin nomornya bisa dicatat Mbak Fafa. Oh iya, baik. Berapa, Sus, nomornya, Sus? Ya, saya dikte ya Mbak ya. Ya, Sus. 0856 Ya, 7891 ya, Sus. 2345. Baik. Sudah, Sus. Iya, oke. Mungkin itu saja sih Mbak dari saya. Nah, saya kembalikan ke Mas Kemal lagi. Silakan. Ya, baik, Sus. Terima kasih Mbak. Bagaimana nih untuk Mbak Fafa? Ada yang mau disampaikan lagi? Saya rasa sudah jelas, Mas. Baik, Mbak Fafa, ke depannya saya akan memantau kondisi Mbak ya. Mungkin sekitar 3 atau 4 hari lagi akan saya hubungi lagi Mbak. Jadi mohon untuk selalu mengaktifkan ponselnya ya Mbak, agar kami mudah Ya, menghubungi Mbak. ya, baik, Mas. Ponsel saya selalu aktif. Nanti kabari saja. Baik Mbak Fafa, percakapan kita
pada siang hari ini sudah selesai ya Mbak. Semoga kedepannya keadaan Mbak selalu sehat dan tidak mengalami gejala COVID-19. Ya, baik. Terima kasih, Mas dan Mbak semuanya. Baik, terima kasih Mbak atas kerjasamanya. Baik dengan kami akhiri ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Ria. Sebelumnya apa benar ya ini dengan saudari Hana? Selamat siang, iya benar, saya Hana. Mohon maaf, tapi saya tidak punya teman yang bernama Ria. Oh, ya. Baik, Mbak. Mungkin Mbak Hana tidak mengenal saya ya, karena mungkin ini pertama kalinya saya menghubungi Mbak. Oh, begitu ya, Mas. Jadi, Masnya ada perlu apa ya menghubungi saya? Ya, jadi begini Mbak Hana. Saya adalah salah satu petugas tracking COVID-19. Maaf sebelumnya ya, Mas, petugas tracing itu apa ya? Saya baru dengar. Oke, jadi begini ya Mbak Hana. Petugas tracing ini merupakan petugas yang akan mendata dan juga mencatat terkait orang-orang yang memiliki kontak erat atau kontak langsung gitu dengan pasien yang telah terkonfirmasi COVID. Oh, tapi Mas, saya kan tidak terkena COVID ya. Oh iya Mbak, saya di sini menghubungi Mbak Hana karena salah satu orang yang telah Mbak temui akhir-akhir ini tuh baru saja terkonfirmasi COVID-19 gitu. Loh, siapa Mas yang terkonfirmasi COVID? Ya Mbak, tapi saya tidak bisa memberitahu ya terkait informasi tersebut siapa yang terkonfirmasi COVID-19. Namun yang bersangkutan juga telah memvalidasi bahwa akhir-akhir ini Mbak Hana telah melakukan interaksi dengan beliau. Oh, begitu. Kalau begitu, apakah bisa ya Mas saya terpapar COVID-19 ini? Oh iya, untuk resikonya sendiri ya kemungkinan itu bisa Mbak. Dalam hal tersebut, Mbak dikategorikan dalam kontak erat, di mana pernah kontak langsung dengan orang yang telah terkonfirmasi positif COVID. Nah, untuk itu saya perlu nih memvalidasi beberapa data diri dari Mbak dan beberapa pertanyaan. Mbak tidak perlu khawatir ya, sebisa mungkin saya akan menjaga privasi Mbak dengan baik. Sebelumnya, apakah Mbak bersedia ya? Ya, bersedia Mas. Oh ya, baik. Pertama saya akan mendata ya terkait data diri Mbak. Nama lengkapnya Ramadana Fitriano Vitasari, apa benar? Ya, benar Mas. Baik, bisa disebutkan tempat dan tanggal lahirnya? Untuk tempat lahirnya di Gresik, kemudian untuk tanggalnya tanggal 27 November tahun 2002. Oke, baik. Untuk alamatnya saat ini di mana nih, Mbak? Baik, untuk alamatnya saya tinggal di Jojoran Gang 3, nomor 7, Surabaya. Oh, baik. Sebelumnya, apakah Mbak Hana memiliki riwayat atau pernah terkena COVID-19? Tidak sih Mas, Alhamdulillah saya sehat walafiat. Oh, baik. Lalu apakah keluarga Mbak Hana ada yang memiliki riwayat atau pernah terkena COVID-19 sebelumnya? Keluarga saya juga tidak ada yang pernah terkena Mas. Baik. Untuk kondisi Mbak Hana sekarang bagaimana? Apakah ada gejala demam, batuk, atau sesak nafas? Tidak ada sih Mas, rasanya biasa aja dan Alhamdulillah sehat-sehat saja. Oke, baik. Mengingat Mbak termasuk kategori kontak erat ya, saya berharap Mbak bisa melakukan karantina mandiri selama 14 hari ke depan dan juga mungkin bisa mengurangi kontak dengan orang di sekitar Mbak Hana terlebih dahulu gitu. Tapi Mas, saya kan ini ya, tadi nggak ada gejala COVID. Nah, kenapa saya juga harus karantina gitu loh? Ya, jadi memang betul ya Mbak tidak menunjukkan tanda maupun gejala COVID-19 itu sendiri, namun tidak dapat dipungkiri juga kemungkinan Mbak terpapar COVID itu tinggi. Hanya saja Mbak Hana ini mungkin tidak disertai gejala. Nah, gimana apakah bisa diterima ya saran dari saya untuk melakukan karantina mandiri?
Oh, begitu. Oke, Mas. Kalau begitu alasannya bisa saya terima dan akan saya lakukan seperti yang Masnya sarankan. Oke, baik Mbak. Selanjutnya untuk mekanisme karantina mandiri sendiri akan disampaikan oleh rekan saya ya dari petugas puskesmas. Mungkin Mbak Mona bisa bergabung. Apakah Mbak bersedia? Ya, saya bersedia. Oke, baik. Selamat siang Mbak Mona. Selamat siang, Mas Rian. Oke, baik Mbak Mona. Di sini sudah ada Mbak Hana ya. Beliau ini merupakan kontak erat sehingga memerlukan karantina mandiri. Nah, kondisi Mbak Hana sendiri sampai saat ini tidak menunjukkan gejala COVID-19. Nah, mungkin dari Mbak Mona ada yang mau disampaikan kepada Mbak Hana? Baik, Mas Rian. Terima kasih atas informasinya. Selamat siang, Mbak Hana. Ya, selamat siang, Mbak Mona. Baik. Jadi saya ingin memastikan kembali terkait informasi yang diberikan dari rekan saya tadi, nggih. Apa benar Mbak Hana tidak memiliki gejala seperti demam dan sesak nafas? Iya, benar, Mbak. Baik. Selanjutnya, tindakan yang harus Mbak lakukan yaitu karantina mandiri. Karantina mandiri ini dilakukan dengan cara tidak keluar rumah selama 14 hari ke depan. Meskipun tidak menunjukkan gejala apapun, Mbak tetap harus menjaga pola makan dan kesehatannya ya Mbak. Selain itu, tetap menjaga jarak dengan keluarga di rumah. Sebelumnya Mbak Hana tinggal bersama siapa saja ya di rumah? Oh, saya tinggal di rumah dengan orang tua saya dan juga ada adik saya, Mbak. Oh, untuk tidurnya apakah Mbak sekamar dengan adiknya? Iya, Mbak, benar. Emangnya kenapa ya? Nah, untuk saat ini Mbak Hana tidurnya terpisah dulu ya Mbak, karena selama karantina ini dianjurkan untuk menjaga jarak dengan orang di sekitar Mbak terlebih dahulu. Baik, Mbak, kalau begitu sarannya. Tapi kalau misal saya mau beraktivitas di rumah, bagaimana ya, Mbak? Untuk aktivitas tetap boleh dilakukan Mbak, asalkan Mbak Hana tetap menerapkan protokol kesehatan. Selain itu, untuk peralatan makan, minum, mencuci pakaian, serta mandi, sebaiknya dipisahkan dengan anggota keluarga lain ya Mbak. Oh, oke, Mbak. Apa ada lagi yang perlu saya lakukan selain itu? Jika memungkinkan, Mbak bisa berjemur ya, mungkin di teras rumah atau di tempat yang sekiranya terkena sinar matahari. Tapi jangan lupa untuk selalu melakukan protokol kesehatan ya, Mbak. Oh, baik, Mbak. Pesan saya jika nanti ada gejala yang dirasakan seperti demam, nyeri dada dan sakit tenggorokan hingga sesak nafas, Mbak bisa menghubungi saya nggih untuk pemeriksaan lebih lanjut. Bagaimana Mbak? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah jelas sih, Mbak. Tapi nanti semisal saya ada gejala atau apa, bagaimana ya saya menghubungi Mbak? Untuk menghubunginya bisa melalui WA saja, Mbak. Mungkin nomornya bisa dicatat Ya, baik. Berapa nomornya, Mbak? 085 Ya, 678 ya, 912 ya. 345. Oke, baik, Mbak. Terima kasih. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Mbak Hana. Saya kembalikan ke Mas Rian, nggih. Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Mona untuk saran yang telah diberikan tadi. Mbak Hana mungkin 3 sampai 4 hari lagi saya akan menghubungi Mbak kembali ya. Mohon untuk selalu mengaktifkan ponselnya agar kami mudah untuk menghubungi Mbak gitu. Baik, Mas Rian. Oke, baik Mbak. Percakapan kita siang ini cukup sampai di sini dulu. Semoga kedepannya keadaan Mbak semakin membaik dan tidak mengalami gejala yang lebih berat. Amin. Terima kasih, Mas Rian, atas sarannya. Baik, terima kasih kembali Mbak. Saya pamit undur diri terlebih dahulu ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Seiring berakhirnya percakapan antara petugas puskesmas dan petugas tracing COVID-19 dengan pasien, maka diharapkan pasien dapat lekas sembuh dan kembali dapat melakukan aktivitas seperti semula. Sekian video roleplay tentang tracing COVID-19 dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.